Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lestari dengan NIM G0512411047 dari Prodi Ilmu Tanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang homeostasis, sirkulasi, dan ekskresi. Homeostasis merupakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan dinamis dalam tubuh, meskipun ada perubahan di lingkungan eksternal. Melalui regulasi saraf dan endokrin, tubuh mencegah kematian sel, jaringan, dan organ yang berfungsi menjaga stabilitas internal yang dibutuhkan untuk kehidupan. Misalnya, apabila suhu tubuh pada manusia mengalami penurunan, maka sel-sel dalam tubuh manusia akan mengalami yang namanya proses untuk menyeimbangkan kembali sel yang mengalami ketidakseimbangan dalam tubuh manusia. Yaitu misalnya apabila kedinginan, maka tubuh manusia akan mengalami yang namanya menggigil sehingga menghasilkan panas. Kemudian panas dipertahankan dan suhu tubuh manusia normal. Nah, sebaliknya apabila suhu tubuh naik, maka tubuh manusia akan mengeluarkan yang namanya keringat, di mana saat keringat menguap, panas keluar dari tubuh dan panas dikeluarkan ke lingkungan. Hal ini akan menyebabkan suhu tubuh manusia kembali normal. Kemudian selanjutnya, proses homeostasis pada hewan berdarah dingin dan panas. Hewan berdarah dingin bergantung pada lingkungan untuk mengatur suhu tubuh. Sedangkan hewan berdarah panas memiliki sistem yang lebih kompleks untuk mempertahankan suhu tubuh. Contoh, mamalia menggunakan metabolisme untuk menghasilkan panas. Hewan berdarah dingin seperti ikan dan reptil menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan luar, bergantung pada tempat yang lebih hangat atau dingin untuk termoregulasi. Hewan berdarah panas seperti mamalia memiliki mekanisme kompleks untuk mempertahankan suhu stabil seperti berkeringat atau menggigil. Contoh hewan berdarah panas dan dingin yaitu hewan berdarah dingin yaitu ada iguana, reptil, centropoda, katak, dan ikan. Sedangkan untuk hewan berdarah panas ada mamalia, aves, dan ikan paus. Selanjutnya, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi mengedarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida serta sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Komponen utamanya adalah jantung sebagai pemompa, pembuluh darah sebagai jalur, dan darah sebagai media pengangkut. Nah, pada sistem sirkulasi ini, darah membawa oksigen, nutrisi, dan hormon. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh manusia, dan pembuluh darah arteri membawa darah dari jantung, dan vena mengembalikan darah ke jantung. Selanjutnya, tipe-tipe sistem sirkulasi. Tipe-tipe sistem sirkulasi pada manusia terdiri menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah, di mana sistem ini mengedarkan oksigen dan nutrisi. Kemudian yang kedua, sistem limfa, yaitu mengangkut cairan limfa yang mengandung sel-sel kekebalan. Selanjutnya, peran jantung dalam sirkulasi. Peran jantung dalam sirkulasi terdiri dari 5 peran. Yang pertama, memompa darah. Yang kedua, sirkulasi sistemik. Yang ketiga, sirkulasi pulmonal. Keempat, mengatur aliran darah. Dan yang kelima, mengatur laju jantung. Selanjutnya, sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal. Masing-masing dari organ ekskresi ini memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh.
Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Kemudian ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Hasil ekskresi ginjal adalah urin. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Kemudian ada hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Kemudian peran ginjal dalam sistem ekskresi. Ginjal memiliki peran sebagai organ utama dalam sistem ekskresi manusia dengan beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh atau biasa disebut sirkulasi sistemik. Yang kedua, mengedarkan darah kaya karbon dioksida ke paru-paru atau biasa disebut sirkulasi pulmoner. Kemudian terakhir, mengatur aliran dan laju darah sesuai kebutuhan tubuh. Terakhir, proses penanggulangan masalah air pada ginjal. Proses penanggulangan masalah air pada ginjal terdiri menjadi 6 proses. Yang pertama, proses pengaturan cairan pada ginjal. Kemudian, menghindari dehidrasi yang meningkatkan risiko batu ginjal. Ketiga, makan makanan sehat. Keempat, berolahraga secara teratur. Kelima, menghindari kebiasaan buruk. Yang keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Terakhir, kesimpulan dari seluruh presentasi ini. Kesimpulannya, homeostasis adalah kunci stabilitas tubuh terhadap perubahan eksternal. Sistem sirkulasi dan ekskresi mendukung distribusi dan pembuangan zat untuk memastikan kondisi optimal bagi fungsi organ. Ginjal sebagai organ ekskresi utama memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Hewan berdarah dingin menjaga suhu tubuhnya sekitar 37 derajat melalui mekanisme homeostasis yang kompleks. Sedangkan hewan berdarah panas seperti kuda memiliki suhu tubuh yang lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada lingkungan sekitar. Sistem sirkulasi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh serta mengangkut produk limbah ke organ-organ ekskresi. Sistem sirkulasi pada manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Terakhir, ginjal memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Itu saja dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran dan dapat dimengerti oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.